Jadi kalau bagi saya sebagai umat Islam ya, tidak bisa saya melepaskan daripada ajaran Islam kan. Saya punya calon, tidak menang ya saya tidak menyesal kok. Karena negara itu demokrasi, kita tidak memaksakan. Nah, cuman dalam ajaran Islam itu memilih pemimpin itu kan ada garisnya, ada aturannya pemimpin. Pertama, pilihlah pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, iya kan? Nah, tanda-tandanya orang yang mencintai Allah, orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu tandanya cinta kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, sifat-sifat tadi yang 4 itu. Pilih pemimpin yang siddiq, yang jujur. Apa ini bertentangan dengan Pancasila? Apa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Sekarang yang perlu dilarang itu kalau bertentangan dengan Pancasila, persilakan, tegur. Kalau bertentangan dengan Dasar 45, sekarang saya memilih orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Menurut Pancasila bagaimana? Undang-undang kalau tidak melanggar. Pilihlah pemimpin yang siddiq. Apakah saya melanggar Pancasila? Apakah saya melanggar Undang-Undang Dasar 45? Pilihlah pemimpin yang amanah. Apakah saya melanggar Pancasila? Apakah saya melanggar Undang-Undang Dasar 45? Milih pemimpin yang tabligh, transparan sebenarnya itu kalau sekarang ini. Tabligh menyampaikan kebenaran, transparan. Apa saya tidak boleh milih pemimpin yang transparan? Milih pemimpin yang fatonah, yang cerdas. Apa tidak boleh? Nah, inilah secara globalnya. Nanti perinciannya tidak itu saja. Milih pemimpin juga yang dalam fatonah pengertian, mereka juga mengerti persoalan politik nasional. Tidak cukup pemimpin Indonesia ini cuma mengerti persoalan politik nasional, tidak cukup. Harus juga mengerti persoalan politik internasional. Bisa menanggapi gejala-gejala yang ada di dunia ini sebagai seorang presiden Indonesia. Karena kita akan bertarung nanti di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau kita bertarung sama bangsa-bangsa, seorang presiden Indonesia harus mengerti persoalan internasional dan menguasai bahasa Inggris yang bagus. Karena kalau tidak menguasai bahasa Inggris yang bagus, nah ini kurang dipaham di PBB misalnya. Itu tambahan daripada prinsip agama tadi. Nah, sekarang kalau saya milih pemimpin misalnya, yang saya katakan tadi, orang yang mengerti politik nasional, persoalan bangsanya. Milih pemimpin yang mengerti persoalan dunia internasional. Kemudian lancar bahasa Inggrisnya. Apa saya salah? Apa saya melanggar undang-undang? Yang boleh ditegur misalnya kalau melanggar undang-undang. Misalnya gagasan melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, baru dilarang. Nah, kalau tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45, tidak melanggar apanya yang tidak dibolehkan. Nah, iya. Di sinilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu dipaham secara positif.